Dua, ada yang disebut dengan ins, pasangannya jin. Setidaknya 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syarul jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins, manusia disebut dengan ins setidaknya memiliki 3 arti. Lawan dari ini langsung kalimat jin. Pertama, ins itu tampak, jin tersembunyi. Saya berbagi ilmu dasar ya. Di bahasa Arab itu kalau ada kata dibuka dengan jim dengan nun, itu umumnya pasti tersembunyi. Jim dengan nun. Jannah, surga. Kenapa disebut surga dengan jannah? Karena sekarang masih tersembunyi, belum nampak di pandangan kita. Janin, perempuan ada janin dalam rahimnya. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak tampak dalam pandangan mata kita. Langsung. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena tak nampak dalam pandangan kita. Hanya satu kata yang dibuka dengan jim dan nun dan tampak. Itu jun. Jin dan jun. Jin kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Fitrah jin itu saat diciptakan tak nampak. Ini saya kasih rahasia nih. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Dia sedang keluar dari fitrah kehidupannya. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu pasti sedang ada persoalan kurang sehat. Karena jin itu tersembunyi, jangan dipaksa nampak. Sebaliknya manusia disebut dengan ins karena tampak, terlihat. Lahir tampak, nangis kelihatan makhluknya. Tidak ada bayi dilahirkan, mana bayinya, mana nggak kelihatan. Pasti tampak. Karena itu fitrah manusia itu selalu ingin tampak. Pulang ke rumah tampak, berangkat ke masjid tampak, ke kantor tampak. Karena itu pengertian terbaliknya, kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, itu sama dengan Anda yang bilang, bukan? Sama dengan sedang punya masalah. Ke rumah ada pintu depan lewat jendela. Ya, ke kampus sembunyi-sembunyi, ke masjid sembunyi-sembunyi. Itu sedang ada persoalan dalam hidupnya. Sederhana memaknai kehidupan itu. Kedua, manusia itu halus, lembut, jin kasar. Jadi yang makhluk halus itu antum, bukan jin. Kita, saya, Anda, halus, lembut, jin kasar. Karena itu tidak pernah ada jin menampakkan diri atau orang kemasukan jin yang lembut, itu nggak ada, Pak. Silahkan cek mana ada orang kemasukan jadi lembut. Ustadz mohon izin ikut pengajian ya, sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak mulutnya meracau, tindakannya pasti akan mengacau. Maksud saya, kalau ada manusia tiba-tiba menjadi kasar, tiba-tiba senang sembunyi, itu berarti ada persoalan dalam kehidupannya. Minimal, kata Nabi, ada lingkungan yang salah yang memengaruhi dia dalam kehidupannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu ada fitrahnya. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah terbagi 2 makna. Satu cenderung untuk mendekat kepada Allah, beragama. Itu di Quran surah ke-30 ayat 30. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu kepada jalan agama yang benar, din yang hak, ditafsir di Quran surah ke-3 ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Cari sampai ketemu yang benar. Kata Allah kalau mau singkat nyarinya ya Islam. Kamu nyari kemana-mana, ketemunya akan ke situ juga. Nah setelah itu istiqamah di jalannya, itulah fitrah kehidupan. Jadi setiap manusia yang lahir pasti mencari jalan untuk ketemu Tuhan. Pasti cari jalan. Yang kedua cenderung pada kebaikan dan kebenaran. Karena itu sifat baik itu fitrah manusia. Walaupun dia belum beriman, ketika mulutnya berdusta, pasti hatinya menolak. Cukup jadi manusia, pasti punya potensi baik. Silahkan Anda cek, apa yang baik orang Islam saja. Non-Muslim banyak yang baik. Yang jujur, ada. Yang tawadhu, tidak sombong, ada. Yang sabar, ada. Cuman yang kurang apa? Iman. Itu poinnya. Jadi banyak orang kemudian bisa mengatakan, saya cenderung pada kebaikan, memang fitrah. Fitrah adanya. Kalau nggak percaya begini ya. Contoh, tapi saya katakan dari awal, ini contoh, bukan untuk dipraktekkan. Contoh, iseng-iseng keluar masjid, pakai sendal orang. Contoh, awas. Bukan untuk dipraktekkan. Ya, kenapa kau pakai sendal orang? Kata Ustadz, tidak.
Contoh aja, Anda ketika mau pakai sendal orang, hati Anda pasti akan menolak. Itu bukan punya kamu. Yang ini yang punya kamu. Itulah ins.